Bab 2556, Tindakan Suku Chaos. Semua orang mengungkapkan pikirannya. Pada saat ini, mereka semua khawatir kalau klan Chaos diam-diam berbuat curang. Lagi pula, Duan sangat licik, dan di sekitar mereka juga ada tokoh Dunsing yang licik. Masalah ini harus ditangani sesegera mungkin. Pendapat bulat dari semua orang adalah menyatakan perang terhadap klan Chaos dan aliansi yang dipimpin oleh klan Chaos. Kalau begitu, bertarunglah. Julian berdiri, melihat ke kejauhan, dan berkata dengan keras, semuanya, maju dan mulai rebut alam semesta yang ditempati klan Chaos. Jika pasukan klan Chaos datang untuk menghentikan kita akan mulai bertarung. Mendengar ini, Sarah berkata, Julian, bukankah ini terlalu gegabah? Kekuatan aliansi secara keseluruhan sangat kuat. Julian tersenyum dan berkata, tidak masalah. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan keseluruhannya, kita memiliki beberapa ahli tingkat atas di sini. Satu ahli tingkat atas dapat mengalahkan ribuan pasukan. Kali ini, Julian berencana untuk bertarung secara langsung. Mendengar ini, Sarah tidak berkata apa-apa lagi. Mengikuti perintah Julian, makhluk-makhluk di alam semesta manusia mulai mengatur ulang pasukan mereka, mengatur ulang makhluk-makhluk yang memasuki alam rahasia Duotian, dan mengatur ulang pasukan makhluk-makhluk yang mencoba menduduki alam semesta. Tak lama kemudian, banyak makhluk di alam semesta berkumpul bersama. Semua tindakan ras manusia terlihat oleh mata-mata klan Chaos. Markas besar aliansi. Umat manusia telah mulai menata kembali pasukannya. Kali ini Julian sendiri yang memimpin pasukannya. Ia bertekad untuk menguasai alam semesta yang kita tempati. Klan Chaos pertama berkata dengan cemas, Julian sendiri dapat mengalahkan ribuan pasukan. Di bawah, seorang lelaki tua berkata dengan sungguh-sungguh, kita tidak bisa berhadapan langsung dengan umat manusia. Begitu pertempuran benar-benar dimulai, kita akan terbunuh dengan cepat. Duan berpikir sejenak dan berkata, jika pasukan aliansi kita tidak keluar, kita dapat membiarkan makhluk primitif di alam rahasia surga pencurian menahan laju pasukan manusia. Selama periode ini, kita harus menemukan pemimpin iblis jahat alien sesegera mungkin dan mencapai kerja sama dengan mereka. Hanya dengan cara ini kita dapat menghancurkan umat manusia dan menggagalkan rencana mereka. Untuk mencegah Julian menjadi pemimpin sekte Duotian, klan Chaos telah berusaha keras. Pada saat ini, Dunsing telah meninggalkan kota ini, meninggalkan wilayah ini, dan menuju dunia gelap di luar wilayah ini. Di luar wilayah, Dunsing dikepung oleh monster yang tak terhitung jumlahnya. Ia terus-menerus menceritakan kepada mereka mengapa ia ada di sana. Tetapi monster-monster itu sudah benar-benar gila dan tidak dapat mendengar apa yang ia katakan. Pada saat ini, Dunseng terluka. Dan cederanya serius. Berhenti, berhenti, aku di sini untuk menemui pemimpinmu. Siapapun yang bisa bicara, keluarlah dan temui aku. Dunsing berbicara sambil bertarung. Suaranya bergema di dunia yang gelap ini. Pada saat ini, setan-setan jahat dari luar angkasa di sekitar tubuhnya menghilang, dan kabut hitam pun ikut menghilang. Saat kabut hitam menghilang, bayangan hitam muncul. Bayangan hitam itu berangsur-angsur menjadi lebih nyata dan akhirnya berbentuk seorang pria berjubah hitam. Pria itu tampak sangat muda, mungkin berusia sekitar 20 tahun, dengan senyum jahat di wajahnya. Melihat makhluk yang bisa berbicara muncul, Dunsing merasa lega. Dia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyembuhkan luka-lukanya, lalu menghampiri lelaki berkulit hitam itu, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata dengan penuh hormat, saya adalah perwakilan dari tentara aliansi. Saya di sini untuk mencari pemimpin Anda atas nama tentara aliansi. Saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda. Dunsing menjelaskan tujuan kunjungan. Bekerja sama. Pria itu menatap Dunsing dengan ekspresi aneh dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana kita bisa bekerja sama? Dunsing berkata, bekerja samalah dengan aliansi, kami dapat membuka formasi dari dalam, yang memungkinkan pasukanmu untuk maju langsung ke dalam, dan permintaan kami sangat sederhana, cukup bantu kami menghancurkan umat manusia. Pria itu melihat kekacauan itu. Formasi ini memang sangat kuat. Mereka menyerang cukup lama namun tidak mampu mengalahkannya dan gagal menerobos wilayah itu secara tuntas. Dunsing terus bertanya, siapa yang bertanggung jawab menyerang domain ini? Mari ikut saya. Pria itu melirik Dunsing, lalu berbalik dan pergi. Kekacauan mengikuti di belakangnya. Di bawah bimbingan pria itu, Dunsing terus menjelajah dunia gelap ini. Setelah berjalan cukup lama, sebuah istana hitam muncul di depan mereka. Istana hitam ini sangat besar, dan di sekelilingnya ada penjaga yang mengenakan jubah hitam. Dunsing dapat merasakan bahwa para penjaga ini semuanya sangat kuat, dan tingkat kultivasi mereka berada di alam chaos tak terbatas. Setelah merasakan kekuatan para penjaga ini, Dunsing tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam. Dipimpin oleh pria itu, Dunsing memasuki istana. Aula istana sangat kosong. Pria itu berlutut dengan satu lutut. Tuanku. Dunsing juga memandang aula kosong itu dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin tahu siapa pemimpin setan jahat dari luar angkasa tersebut. Dia tahu bahwa alam rahasia pencurian surga ini adalah tempat proyeksi tanpa akhir serangan pertama para setan jahat dari luar angkasa. Dia tidak tahu siapa pemimpin setan jahat dari luar angkasa kali ini. Namun,
dia mengenali pemimpin iblis jahat kedua dari luar angkasa. Ketika iblis jahat alien menyerang Endless untuk kedua kalinya, pemimpin kedua adalah Delinger, makhluk ketiga adalah Julia, dan untuk pemimpin pertama, dia tidak tahu. Awan kabut hitam tiba-tiba muncul di aula. Apa itu? Sebuah suara terdengar dalam kabut hitam. Pria itu berdiri dan menunjuk sosok Dunsing di sampingnya lalu berkata, dia mengaku sebagai utusan aliansi dan berkata dia ada di sini untuk bekerja sama dengan kita. Pada saat ini, Dunsing merasakan tekanan kuat datang ke arahnya. Sekalipun dia sudah memasuki alam kekacauan, dia tidak dapat menahan tekanan ini. Lututnya tertekuk tanpa sadar dan dia berlutut di tanah. Dunsing berlutut di tanah, gemetar. Dia berkata tergesa-gesa, "Ketua, saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda." Bekerja sama? Terdengar suara serak. Ya. Dunsing berkata secara rinci, sekarang seorang pria kuat telah muncul di antara umat manusia. Dia ingin menyatukan domain dalam formasi dan menyatukan semua kekuatan untuk menghadapimu. Selama kamu bekerja sama dengan kami, kita bisa menghancurkan umat manusia bersama-sama. Apakah kemenangan umat manusia yang memenangkan pertempuran di luar wilayah sebelumnya? Ya, itu dia. Dia adalah Julian, dan dia sangat kuat. Dunsing dikatakan pada waktunya. Pertarungan antara Julian dan Zhang Taichu sebelumnya sangat sengit. Para setan jahat dari luar angkasa yang bersembunyi dalam kegelapan mengetahui pertempuran ini, dan mereka bahkan menyaksikannya secara diam-diam. Zhang Taichu dan Julian sama-sama kuat. Sekalipun ia menghadapi salah satu di antara mereka, ia tidak memiliki jaminan kemenangan. Dunsing langsung berkata, "Ketua, bisakah kau biarkan aku melihat wajah aslimu? Hanya dengan cara ini kita bisa bekerja sama lebih baik, dan kita harus bekerja sama secepatnya." Begitu Zhang Taichu pulih dari luka-lukanya dan bergabung dengan Julian, maka bahkan jika kita bekerja sama, kita tidak akan bisa mengalahkan Julian. Kabut hitam di atas aula terus mengambang. Setelah beberapa saat, kabut hitam itu perlahan berkumpul dan membentuk seorang pria parubaya. "Apakah itu kamu?" Dunsing tak dapat menahan diri untuk berseru. "Kenapa? Kamu sudah melihatku?" Pria itu melirik Dunsing. Dunsing menatap pria di depannya, ekspresinya dipenuhi dengan keheranan dan ketidakpercayaan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa laki-laki yang dikenalnya sekaligus asing ini ternyata adalah pemimpin para iblis jahat dari luar angkasa, sekaligus pemimpin yang menyerang Endless untuk pertama kalinya. Bab 2557, Menghancurkan Formasi. Pada saat ini, Dunsing sedang dalam suasana hati yang rumit. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menjadi pemimpin setan jahat dari luar angkasa. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak, aku belum melihatnya." "Siapa nama pemimpinnya?" "Kamu bisa memanggilku Moro." "Ya, Kepala Moro." Dunsing memanggil dengan hormat. "Katakan padaku, bagaimana kita bisa bekerja sama?" tanya Moro. Dunsing berbicara langsung, "Kami akan bekerja sama dari dalam dan luar. Kami akan membuka formasi dari dalam dan Anda akan melancarkan serangan. Julian sangat kuat. Anda harus menemukan cara untuk menghancurkan orang kuat ras manusia yang dipimpin oleh Julian." Moro melirik Dunsing dan berkata dengan tenang, "Manfaat apa yang kamu inginkan?" "Saya tidak butuh keuntungan apapun. Saya hanya tidak ingin umat manusia menjalani hidup yang mudah," kata Dunsing dengan enteng. Selanjutnya, dia berkumpul dengan pemimpin setan jahat dari luar angkasa, Moro, untuk membahas rencana pertempuran yang terperinci. Rencananya sederhana, yaitu aliansi akan membuka formasi dan membiarkan setan jahat dari luar angkasa berurusan dengan umat manusia yang dipimpin oleh Julian. Adapun bagaimana menghadapi Julian dan bagaimana menghadapi umat manusia, itu adalah urusan Moro. Itu benar. Sebelum pergi, Dunsing mengingatkannya, "Saat kau muncul, sebaiknya jangan tunjukkan wajah aslimu, kalau tidak tubuh reinkarnasimu akan mendapat masalah besar." Hal ini membuat Moro sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa Dunsing berkata seperti itu. Dunsing tidak menjelaskan banyak hal. Karena, meskipun kamu berkata terlalu banyak, Moro tidak akan mempercayainya. Dia tidak akan percaya bahwa mereka telah gagal dan dikalahkan. Ia pun tak percaya bahwa semua yang mereka alami sekarang hanyalah proyeksi, ilusi, gambar yang diproyeksikan secara paksa oleh Ibu Langit dan Bumi dengan kekuatannya yang luar biasa. Dunsing berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan aula, dia menghela napas lega. "Aku tidak menyangka kau adalah pemimpin para iblis alien. Kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Kau tidak mengungkapkan identitasmu bahkan selama invasi iblis alien kedua di Endless." Sudut-sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum tipis. Setelah mengetahui identitasnya, dia akan mampu berbuat lebih banyak lagi di masa mendatang. Bahkan jika setan jahat dari luar angkasa menyerang lagi, dia akan mampu memperoleh keuntungan yang cukup. Dia tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Dunia luar. Semua orang kuat dari Sekte Duotian kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kita tidak bisa melihat apa yang terjadi di dunia gelap setelah Dunsing pergi ke sana? Ini seharusnya tidak terjadi. Karena muncul di alam rahasia Dutian, maka itu termasuk dalam alam rahasia. Kita di dunia luar dapat mengetahui segala sesuatu yang terjadi di dalam. Banyak pengikut Sekte Duotian mengerutkan kening.
Kaisar Beladiri juga mengerutkan kening. Guru, apa yang terjadi? Dia menatap Declan. Declan berpikir sejenak dan berkata, pasti ada kekuatan misterius yang menghalangi semua ini. Kekuatan-kekuatan yang menghalangi makhluk-makhluk ini tidak kalah dengan kekuatan Ibu Langit dan Bumi. Itulah sebabnya kita tidak dapat melihat siapa yang ditemui Dunsing dan apa yang dialaminya setelah dia pergi ke dunia gelap. Declan memberikan penjelasan. Apakah ada seorang guru yang diam-diam mengendalikan semua ini? Kaisar Beladiri mengerutkan kening, lalu bergumam, aku ingin melihat siapa yang ditemui Dunsing ini di dunia gelap. Kaisar Beladiri juga merupakan makhluk kuat di puncak alam kekacauan kembali ke kesatuan. Dia juga menciptakan seni bela diri. Dia hanya selangkah lagi dari Domination Realm. Dia tidak percaya kalau dia tidak bisa melihat semua ini, dan dia tidak percaya kalau dia tidak bisa melihat menembus perisai Domination. Pada saat ini, aura di tubuhnya tiba-tiba menjadi sangat kuat. Pikiran ilahi yang kuat menembus ke alam rahasia Duotian, mencoba untuk melihat semuanya. Boom! Pada saat itu, seakan-akan ada suatu kekuatan yang meledak dalam otaknya, dan ledakan keras pun terdengar. Dan napasnya menghilang dalam sekejap. Dia jatuh ke tanah dan menyemburkan darah. Percuma saja. Declan di samping berkata, karena orang di balik layar mengatur semua ini, tidak ada makhluk hidup yang diizinkan mengintip. Kecuali seseorang telah memasuki wilayah kekuasaan, tidak ada cara untuk mengetahui semua ini. Kaisar Beladiri masih tidak mau menyerah. Perbedaannya cuma satu level, mengapa kesenjangannya begitu besar? Namun dia sudah gagal dan tak ada gunanya untuk tidak mau. Siapakah pemimpin iblis jahat alien di alam rahasia Duotian? Kaisar Beladiri tampak sangat serius. Declan berkata, tidak masalah siapa dia. Dia hanya seorang pemimpin dan pion. Dalang yang sebenarnya sangat menakutkan. Dia mencoba segala cara untuk mendapatkan 3 sinar cahaya yang tak berujung dan teknik perbaikan langit. Ini menunjukkan bahwa ada rahasia yang mengejutkan di dalam 3 sinar cahaya itu. Kita hanya perlu menghentikannya. Setelah mengatakan itu, Declan tidak berkata apa-apa lagi. Pada saat ini, di alam rahasia Duotian, Julian memimpin orang kuat umat manusia untuk menyerang alam semesta yang ditempati oleh aliansi. Mereka tak terhentikan dan terus merebut kembali alam semesta yang diduduki oleh klan Chaos. Pada saat ini, Dunsing telah kembali ke markas aliansi. Di markas aliansi, banyak orang kuat sedang menunggu di sini. Melihat Dunsing kembali, mereka semua berdiri dengan penuh semangat. Bagaimana? Duan bertanya dengan cemas. Semua pria kuat lainnya menyaksikan kekacauan itu. Dengan senyum tipis di wajahnya, Dunsing berkata, baiklah, sudah selesai. Sekarang kita tinggal menghancurkan formasi itu dari dalam dan membukanya. Sisanya akan diserahkan kepada iblis jahat di luar. Setelah kita menghancurkan formasi itu, kita bisa duduk santai dan menyaksikan pertarungannya. Dalam pertempuran ini, tidak peduli apakah ras manusia atau iblis alien yang menang, mereka akan membayar harga yang mahal. Kemudian kita bisa menuai keuntungan. Dunsing menyuarakan rencana itu. Haha, kerja bagus, hebat sekali. Duan tertawa dan memuji, kamu telah melakukan pekerjaan hebat dalam menghancurkan rencana umat manusia kali ini. Dunsing tersenyum tipis dan berkata, kita tidak boleh terlalu senang sekarang. Kita masih harus menghancurkan formasi itu secepat mungkin. Duan berkata sambil tersenyum, sulit untuk menghancurkan formasi dari luar, tetapi jauh lebih mudah untuk menghancurkannya dari dalam. Saya juga telah mencari tahu tentang formasi ini. Ini adalah formasi dengan seluruh domain sebagai intinya. Banyak alam semesta inti yang menjadi pusat formasi. Selama pusatnya hancur, formasi tersebut tidak akan efektif. Kalau begitu, aku serahkan saja pada ayahku. Dunsing tidak banyak bicara. Dia pergi setelah meninggalkan beberapa patah kata. Setelah pergi, Dunsing pergi ke tempat tinggal sementaranya, dan dia mulai merencanakan dan menyusun rencananya untuk invasi berikutnya dari iblis jahat dari luar angkasa, agar dapat memperoleh keuntungan yang cukup dari invasi berikutnya. Dan Duan segera membuat pengaturan. Dia mengatur sejumlah orang kuat untuk pergi ke alam semesta di mana pusat formasi itu berada untuk menghancurkan pusat formasi itu. Meskipun umat manusia telah menempati banyak alam semesta, mereka belum menempati sebagian besarnya, sehingga mereka punya cukup waktu untuk menghancurkan pusat formasi. Julian memimpin pasukan manusia dengan kekuatan yang tak terhentikan dan terus menduduki alam semesta. Boom! Pada saat ini, suara gemuruh keras terdengar dari alam semesta tertentu. Saat suara keras itu datang, Julian merasakan fluktuasi formasi dan merasakan bahwa kekuatan formasi itu melemah. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Bajingan-bajingan itu. Dia mengumpat dengan keras. Semua manusia kuat lainnya merasakannya. Aliansi ini sebenarnya menghancurkan inti formasi. Apa yang harus kita lakukan? Setelah inti susunan itu hancur total, susunan itu tidak akan efektif lagi. Maka kota itu akan kehilangan perlindungan susunan itu, dan iblis-iblis jahat dari luar angkasa akan langsung menyerbu masuk. Dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak akan mampu melawan mereka sama sekali. Para pria kuat dari ras manusia semuanya merasa khawatir. Mungkinkah dalam pelatihan alam rahasia ini, tidak ada makhluk hidup yang dapat lulus ujian, tidak ada makhluk hidup yang dapat menjadi pemimpin sekte pencuri surga,
dan tidak ada makhluk hidup yang memenuhi syarat untuk mempraktikkan teknik memperbaiki surga. Julian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Banyak manusia kuat sedang memperhatikan Julian. Bab 2558, variabel terbesar. Semua orang memandang Julian, menunggu keputusannya. Julian berpikir sejenak dan berkata, sudah terlambat untuk menghentikan mereka menghancurkan pusat formasi. Sebentar lagi formasi itu akan hancur total. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan menghadapi iblis jahat secara langsung. Boom! 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 Ledakan terus terdengar dari beberapa alam semesta inti di domain ini. Saat ledakan terdengar, formasi mulai mengendur. Begitu formasi dilonggarkan, sejumlah besar monster menyerang kota dan area tersebut. Formasi tersebut menjadi longgar dan tidak mampu menahan serangan setan jahat dari luar angkasa. Hanya dalam waktu singkat, formasi itu hancur. Begitu formasi itu hancur, para monster menyerbu keluar bagaikan air pasang. Peta. Julian tiba-tiba berteriak. Sarah langsung mengeluarkan peta area ini. Sebuah peta ilusi muncul di hadapan Julian. Setelah Julian melihat tata letak seluruh wilayah, dia berkata, terlalu banyak monster. Setiap alam semesta akan segera dikalahkan dan diduduki. Makhluk primitif di alam rahasia Tianduo akan musnah dalam waktu yang sangat singkat. Kita sekarang hanya menempati satu alam semesta inti. Di sini. Sarah menunjuk ke sebuah alam semesta di area pusat dan berkata, alam semesta ini adalah inti dari alam rahasia Dutian, dan alam semesta ini cukup besar. Julian mengangguk dan berkata, mari kita mundur dari alam semesta ini terlebih dahulu dan menduduki alam semesta ini. Selama kita tidak dikalahkan, maka kita tidak akan kalah dalam pertempuran ini. Bagaimana dengan makhluk primitif di alam rahasia Duotian? Wutian bertanya sambil mengerutkan kening. Julian berkata, itu semua adalah proyeksi. Bahkan jika kita menyelamatkannya, kita tidak dapat mengubah sejarah kehancurannya. Kita tidak dapat terlalu peduli sekarang. Mari kita tempati alam semesta ini terlebih dahulu dan buat rencana kemudian. Berangkat. Julian memberi perintah. Setelah itu, makhluk manusia itu dengan cepat menuju ke area pusat alam rahasia Duotian. Alam semesta ini sangat luas. Ada galaksi yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing memiliki ratusan juta bintang, dan ada juga banyak planet yang cocok untuk makhluk hidup. Di wilayah pusat alam semesta, di dalam gunung suci di planet inti. Semua orang kuat umat manusia berkumpul di sini. Ada Julian, Sarah, leluhur darah, Ali, Astan, Kai, Yuming, Stuttgart, Ziwei, Farah, Walid dan lain sebagainya. Ada juga Wutian yang bergabung dengan kubu manusia. Sarah, Wutian. Julian memandang banyak orang kuat di aula. Banyak orang kuat tengah memperhatikan Julian, menunggu rencananya. Julian memerintahkan, ada juga banyak makhluk kuat di antara makhluk primitif di alam rahasia Duotian. Kalian harus segera bergerak keluar dan menghubungi makhluk kuat ini dan mengumpulkan mereka di alam semesta ini. Makhluk kuat ini juga memiliki banyak prajurit di bawah komando mereka. Atur kembali kekuatan seluruh alam rahasia dan kumpulkan mereka semua di alam semesta ini, menunggu pertempuran terakhir dengan iblis jahat dari luar angkasa. Julian membuat serangkaian rencana pertempuran. Dia tahu bahwa dengan kekuatan umat manusia saat ini, mustahil untuk melawan iblis jahat dari luar angkasa di alam rahasia Duotian. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah mengatur ulang semua kekuatan kita. Ya, banyak manusia kuat segera pergi dan menuju berbagai alam semesta. Tak lama kemudian, semua manusia berkuasa di aula itu keluar, dan hanya beberapa orang saja yang tersisa di sini. Julian duduk di kursi pertama, mengusap pelipisnya pelan, ekspresinya cukup serius. Saudara Julian, apa yang sedang kamu pikirkan? USZ bertanya. Julian merenung, aku bertanya-tanya tentang tujuan sebenarnya dari Ibu Langit dan Bumi yang meninggalkan alam rahasia ini. Ini jelas bukan ujian yang sederhana. Jika ini adalah ujian, tidak perlu membuatnya begitu rumit. Sambil berbicara, dia menatap USZ dan bertanya, gunakan kemampuan nubuatmu untuk melihat hasil ujian alam rahasia ini. USZ menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihatnya, Julian mengerutkan kening. USZ mengangguk pelan dan berkata, ada orang-orang super kuat yang sedang bermain game. Aku kira-kira bisa menebak bahwa Ibu Langit dan Bumi meninggalkan alam rahasia ini, dan dalang dibalik iblis-iblis jahat dari luar angkasa juga mengetahui semua ini dan juga sedang membuat rencana. Kedua belah pihak sangat kuat dan dapat memblokir semua perhitungan dan deduksi. USZ berhenti sejenak dan berkata, tetapi menurutku, iblis jahat dari luar angkasa tidaklah menakutkan, karena mereka datang secara terang-terangan dan bertarung secara terang-terangan. Yang menakutkan adalah makhluk-makhluk yang tersembunyi di wilayah ini, atau lebih tepatnya, roh-roh yang datang dari luar. Maksudmu Dunsing? USZ menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, bahkan jika klan Chaos memiliki motif tersembunyi dan dapat merencanakan keabadian untuk benar-benar merebut penguasa tak terbatas, aku tidak berpikir klan Chaos benar-benar menakutkan. Siapa dia? Julian bertanya. Dewi Surga, Dunsing. Dia? Julian sedikit tertegun.
Sang bidadari berada pada kondisi kekacauan yang paling parah. Dalam menghadapi kekuatan absolut, gelombang macam apa yang dapat ditimbulkan oleh makhluk dalam kondisi ini? Yuezi berkata dengan sungguh-sungguh, aku telah melihat masa depan, dan variabel terbesar adalah Dewi Langit, yaitu Dunsing. Tingkat kultivasinya saat ini mungkin tidak terlalu tinggi, tetapi dia dapat memengaruhi banyak hal dengan tingkat kultivasi alam kekacauan tak terbatasnya, dan bahkan dapat mengendalikan iblis jahat dari luar angkasa dan kekuatan tak terbatas di belakang mereka. Apakah itu dibesar-besarkan? Julian sedikit tidak yakin. Itu benar sekali. Persepsi saya tidak mungkin salah. Yuezi berkata dengan serius, singkatnya, berhati-hatilah padanya. Jika kamu bisa membunuhnya terlebih dahulu, maka bunuhlah dia terlebih dahulu. Jika tidak, pasti akan ada lebih banyak masalah di masa depan. Julian mengangguk pelan dan berkata, saya mengerti. Setelah kita meninggalkan alam rahasia Duotian, kita bisa mencari waktu untuk menyingkirkannya. Tidak sesederhana itu. Yuezi berkata, jika aku benar-benar bisa membunuhnya, aku tidak akan bisa melihat masa depannya. Dia sama seperti saudara Julian, aku tidak bisa melihat masa depannya dan aku tidak bisa memprediksinya. Aku masih bisa melihat sebagian masa depannya sebelumnya, tetapi setelah memasuki alam rahasia Duotian, aku tidak bisa melihatnya lagi. Mengapa ini terjadi? Julian bertanya. Yuezi menjelaskan, sederhananya, dia benar-benar memahami tata letak iblis jahat dari luar angkasa, atau tata letak kekuatan tak terbatas di balik layar. Dia dilindungi oleh kekuatan kuat yang tak terlihat, dan lintasan jalan surgawi juga akan condong ke arahnya. Sangat sulit untuk membunuhnya, dan banyak hal tak terduga akan terjadi. Itu sungguh menyusahkan. Julian dengan lembut memijat pelipisnya. Yuezi tersenyum dan berkata, itu bukan masalah besar. Biarkan saja semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Saudara Julian benar. Dalam menghadapi kekuatan absolut, semua konspirasi tidak ada gunanya. Yang dapat kita lakukan adalah meningkatkan kekuatan kita. Selama kita meningkatkan diri ke level dalang, semua konspirasi ini akan runtuh. Alam dominasi. Julian bergumam pelan. Wilayah ini terlalu sulit. Jika menilik sejarah Endless secara keseluruhan, dari invasi pertama Endless oleh para iblis jahat dari luar angkasa hingga saat ini, hanya ada satu orang saja yang mampu memasuki wilayah kekuasaan, yakni Ibu Langit dan Bumi. Bahkan Kaisar Manusia Fuksi hanya berada di alam kesempurnaan agung dalam kembali ke kekacauan. Adapun apakah dia telah memasuki wilayah dominasi sekarang, masih belum diketahui. Aku tahu apa yang harus kulakukan, turunlah. Julian berhenti sejenak. Yuezi berbalik dan pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia berhenti lagi dan mengingatkan, saya juga ingin mengingatkan saudara Julian bahwa meskipun saya tidak dapat melihat masa depan yang tak terbatas dan tidak dapat melihat pihak mana yang akan memenangkan pertempuran antara iblis jahat luar dan iblis tak terbatas, saya dapat merasakan bahwa ada iblis jahat luar yang kuat di sekitar saudara Julian, dan jumlahnya lebih dari satu. Bab 2559, Alam Semesta Terakhir. Pengingat Yuezi membuat Julian tercengang. Apakah ada reinkarnasi iblis jahat dari luar angkasa di sekitarnya? Siapa ini? Tanyanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Aku tidak tahu. Aku tidak dapat melihatnya. Aku tidak dapat memahaminya. Yuezi berkata sambil berjalan keluar dari aula. Julian memikirkan orang-orang di sekitarnya, tetapi dia tidak dapat mengetahui siapa yang merupakan reinkarnasi iblis jahat dari luar angkasa. Setelah memikirkannya, dia tidak memikirkannya lagi. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan masalah saat ini. Dia duduk di kursi pertama, tenggelam dalam pikirannya. Alam semesta ini adalah markas terakhir dan medan pertempuran terakhir. Karena ini adalah medan perang terakhir, kita harus bersiap untuk yang terburuk, bersiap untuk kematian semua makhluk hidup dan kehancuran semua tubuh spiritual. Setelah memikirkannya, Julian memutuskan untuk mendirikan formasi di alam semesta ini terlebih dahulu. Formasi yang akan dia buat kali ini sangat kuat. Dia berlatih diagram arai. Susunan diagram sebenarnya merupakan suatu formasi, dan merupakan formasi dengan banyak perubahan, dan merupakan formasi yang dapat menampung segalanya. Setelah Julian mendapat ide, ia mulai mendirikan formasi. Tubuhnya menghilang dari tempatnya, dan sesaat kemudian ia muncul di tepian alam semesta. Dia berdiri di tepian alam semesta dan melambaikan tangannya. Beberapa prasasti misterius muncul dan kemudian menghilang dalam kehampaan. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Kini semua makhluk di seluruh domain itu tahu bahwa formasi itu telah hancur, dan makhluk-makhluk di domain ini mulai membunuh musuh-musuh dan setan-setan jahat dari luar angkasa. Para pria kuat umat manusia berkelana ke seluruh jagat raya dan mulai membujuk serta memenangkan hati para pria kuat di jagat raya tersebut beserta pasukan yang ada di bawah komando mereka. Akhirnya, semuanya berkumpul di alam semesta pusat. Orang-orang kuat ini dievakuasi ke alam semesta pusat, menyebabkan berbagai alam semesta dengan cepat ditaklukkan. Pada saat ini, pasukan aliansi juga menduduki alam semesta. Akan tetapi, setan-setan jahat dari luar angkasa melewati alam semesta ini dan tidak menyerangnya. Markas besar aliansi. Para orang kuat aliansi berkumpul di sini. Sekarang Julian telah memimpin pasukan manusia untuk mengungsi ke alam semesta pusat, dan iblis-iblis luar juga menghancurkan alam semesta utama satu persatu.
Pada tingkat ini, alam semesta pusat akan sepenuhnya dikelilingi paling lama dalam 10.000 tahun. Pemimpin Chaos yang memimpin mengumumkan situasi pertempuran saat ini sambil tersenyum. Dia sangat puas dengan situasi pertempuran saat ini. Tetapi, setelah setan jahat alien memusnahkan umat manusia, bagaimana kita bisa melawan mereka? Seorang pria kuat mengajukan pertanyaan. Ya, monsternya terlalu banyak, dan monster-monster itu hanyalah umpan meriam yang diciptakan oleh kejahatan alien. Bahkan monster-monster ini cukup untuk kita bunuh untuk sementara waktu, belum lagi kejahatan alien di balik layar. Di aula itu, banyak orang berkuasa berbicara. Mendengar ini, Duan memandang Dunsing yang sedang duduk di samping dan berpikir, dan bertanya, Dunsing, apakah kamu punya ide? Ah, Dunsing yang linglung bereaksi dan bertanya, apa? Duan bertanya, setelah iblis jahat dari luar angkasa memusnahkan umat manusia yang dipimpin oleh Julian, apakah Anda punya cara untuk menghancurkan mereka? Saya kira demikian, kata Dunsing setelah berpikir sejenak. Apa solusinya? Cepat katakan padaku, jangan membuatku penasaran. Banyak pria kuat menjadi cemas. Namun, Dunsing tidak mengatakan apapun. Apa yang disebut metodenya adalah dengan memberitahu pemimpin setan jahat dari luar angkasa, Moro, bahwa semua ini adalah proyeksi, ilusi, dan bahwa mereka telah dikalahkan dan mati. Dengan kekuatan Moro, asalkan dia diberitahu semua ini, dia seharusnya bisa merasakan bahwa ini hanyalah ilusi, proyeksi. Pada saat itu, dia akan dapat mengancamnya sebagai reinkarnasi Moro. Biarkan dia menarik pasukannya. Dengan cara ini, setan jahat dari luar angkasa dapat dipecahkan tanpa usaha apapun. Premis dari semua ini adalah bahwa Moro benar-benar dapat menghancurkan tubuh spiritual Julian. Jika Moro dikalahkan, maka rencananya tidak akan berhasil. Sekarang, giliran setan alien. Dunsing berkata, kita tidak perlu khawatir, lihat saja mereka bertarung. Sedangkan untuk Dunsing, Duan masih lebih percaya padanya. Dia tersenyum dan berkata, jangan khawatir, semuanya. Kita hanya perlu duduk dan menonton pertunjukannya. Alam semesta wilayah pusat. Semakin banyak makhluk yang mengungsi ke wilayah pusat alam semesta. Kekuatan alam semesta ini menjadi semakin kuat. Setiap bintang di alam semesta sedang dipersenjatai, dan sejumlah besar orang kuat sedang menuju ke ujung alam semesta, menunggu pertempuran terakhir yang menentukan. Dan Julian telah menyiapkan formasi. Meskipun dia sangat kuat sekarang, masih sangat sulit untuk menyiapkan formasi yang mencakup seluruh alam semesta, dan formasi yang dapat mengancam orang kuat di alam kekacauan kembali ke persatuan. Itu akan memakan banyak waktu. Bahkan dengan bantuan formasi waktu, dibutuhkan waktu hampir 10.000 tahun untuk membentuk formasi super. Begitu formasinya diaktifkan, bahkan jika Zhang Taichu terjebak di alam semesta ini, dia pasti tidak akan bisa bertahan hidup. Pada saat ini, di Gunung Suci sebuah planet di wilayah pusat alam semesta. Terlalu banyak orang kuat berkumpul di sini. Sekarang, monster itu hendak muncul di luar alam semesta, tetapi Julian belum muncul. Mereka semua menunggu tulang punggung Julian muncul. Swos. Pada saat ini, seberkas cahaya sisa jatuh di aula. Cahaya yang tersisa berkumpul bersama membentuk siluet. Julian. Sarah segera berdiri dan berkata, akhirnya kau muncul. Sekarang pasukan monster telah muncul di luar alam semesta. Mereka mungkin akan melancarkan serangan ke alam semesta dalam 3 bulan. Penjaga. Julian berkata, orang-orang kuat akan ditempatkan di tepi alam semesta untuk menjaganya. Semua monster yang menyerang alam semesta akan dihancurkan. Orang-orang kuat yang tersisa akan menemukan tempat di mana iblis asing menciptakan monster, menghancurkan monster, memaksa iblis asing untuk muncul, dan melawan mereka. Sarah berkata, itu sudah diatur sejak lama. Julian mengangguk dan berkata, kalau begitu, tunggu saja monster-monster itu mulai menyerang alam semesta. Ngomong-ngomong, di mana Zhang Taichu? Bukankah dia sudah muncul? Aku di sini. Tepat ketika Julian bertanya tentang Zhang Taichu, sebuah suara datang dari luar aula, dan kemudian seorang pria parubaya berjubah hitam muncul. Dia adalah Zhang Taichu. Dia terluka parah dalam pertempuran dengan Julian. Lukanya belum pulih, hanya ditekan sementara. Situasinya sekarang mendesak dan dia harus pergi. Ketika Zhang Taichu muncul, Julian menghela napas lega. Dia segera mulai memberi perintah, Sarah, kamu akan menjaga bagian selatan alam semesta atas nama pasukan. Ya, Sarah mengangguk. Julian menatap Wutian dan berkata, Wutian, kamu akan menjaga timur atas nama tentara. Tidak masalah, Wutian berkata, kecuali tubuh rohku mati, setan jahat dari luar angkasa tidak akan bisa menyerangku. Senior Zhang Taichu, Anda akan menjaga wilayah utara atas nama tentara. Julian memandang Zhang Taichu. Zhang Taichu tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu prajurit. Aku saja sudah cukup, pasukan yang tersisa bisa dikirim ke tempat lain. Ya, tak apa-apa, Julian mengangguk. Dia masih percaya pada kekuatan Zhang Taichu. Zhang Taichu sendiri dapat mengalahkan ribuan pasukan. Adapun dia yang menjaga satu sisi, sama sekali tidak ada masalah kecuali pemimpin setan jahat dari luar angkasa datang sendiri. Kai, kau pimpin orang-orang kuat umat manusia untuk menjaga wilayah barat.
Julian menatap Kai dan memberi perintah. Julian membuat serangkaian pengaturan. Ia harus mengatur pernafasannya, menyesuaikan kondisinya, menunggu pemimpin setan jahat dari luar angkasa muncul, dan memulai pertempuran pamungkas dengannya. Bab 2560, hanya Julian yang tersisa. Semuanya sudah siap, sekarang kita tinggal menunggu kemunculan setan jahat dari luar angkasa yang akan keluar dari alam semesta. Tak lama kemudian, sejumlah besar monster muncul di ujung jagat raya. Monster-monster ciptaan ini, tanpa pikiran, mulai melancarkan serangan dahsyat ke alam semesta pusat alam rahasia Duotian. Namun, setiap sisi alam semesta dijaga oleh orang-orang kuat, dan orang-orang kuat ini memiliki ribuan pasukan di bawah komandonya. Bahkan jika formasi Julian belum diaktifkan, monster-monster itu tidak dapat mendekati alam semesta. Semua pria kuat ini mengetahui kelemahan monster dan mengetahui bahwa monster diciptakan. Mereka mulai berjuang keluar, menyerbu ke lubang hitam di kejauhan dan membunuh ratu serangga yang menciptakan monster itu. Pertempuran ini berlangsung lama. Meskipun pihak Julian sangat kuat, setelah pertempuran panjang, beberapa orang kuat terluka, beberapa tubuh spiritualnya hancur, dan beberapa makhluk primitif dari alam rahasia Duotian terbunuh. Serangan monster itu semakin ganas. Secara perlahan, ia telah menyerbu alam semesta. Orang-orang kuat yang menjaga garnisun dari semua sisi, dengan sejumlah besar prajurit, terus mundur satu galaksi demi galaksi. Pertempuran telah terjadi sampai sekarang dan kemunduran telah dilakukan. Zhang Taichu, Sarah, Wu Tian, Kai, Astan dan orang-orang kuat lainnya keluar secara pribadi untuk mulai membasmi monster dan memaksa setan jahat dari luar angkasa untuk muncul. Ketika Ratu Serangga yang menciptakan monster itu terbunuh sepenuhnya, jumlah monster berkurang, dan iblis jahat sesungguhnya dari luar angkasa pun muncul. Jumlah mereka juga banyak, dan mereka sangat kuat. Babak pertempuran baru pun pecah. Makhluk-makhluk di pihak Julian terus mati dalam pertempuran. Saat yang kuat tewas dalam pertempuran, mereka terus mundur. Dari awal hingga akhir, Julian tidak mengambil tindakan apapun. Karena dia tahu bahwa membunuh terlalu banyak setan jahat dari luar angkasa akan sia-sia. Dia ingin menunggu Zhang Taichu dan yang lainnya dikalahkan, dan menunggu mereka mundur terus hingga mereka mencapai posisinya. Dengan kekuatan Zhang Taichu, Sarah dan Wu Tian, mereka pasti dapat memaksa pemimpin iblis jahat dari luar angkasa untuk muncul. Baru pada saat itulah tiba saatnya baginya untuk mengambil tindakan. Di luar alam semesta, sebuah istana hitam mengapung di ruang kosong ini. Di kursi pertama di aula istana, duduk seorang pria berjubah hitam, memandang pertempuran di kejauhan. Dia melihat Zhang Taichu yang pemberani, Sarah, Wu Tian dan orang kuat lainnya. "Apakah Tiansa ada di sini?" Moro berteriak. Swos! Sebuah bayangan jatuh ke tanah. "Saya di sini." Bayangan itu jatuh ke tanah dan membentuk seorang pria, yang berbicara dengan penuh hormat. "Pergi dan hancurkan Zhang Taichu." Moro memerintahkan. "Ya." Setelah menerima perintah, Tiansa segera pergi ke medan perang untuk mencari Zhang Taichu. Moro berkolusi dengan Dunsing. Dia tahu semua rencana Julian. Dia tahu orang-orang kuat mana yang ada di sekitar Julian. Dia tidak tahu mengapa Julian tidak muncul, tetapi dia tahu bahwa selama orang-orang kuat di sekitar Julian disingkirkan, Julian pasti akan muncul. Tiansa pergi berperang. Tiansa sangat kuat, tetapi dia bukan tandingan Zhang Taichu. Sekalipun Zhang Taichu belum pulih dari cederanya, ia tetap bukan tandingan Zhang Taichu. Tiansa tewas dalam pertempuran. Walaupun dia membunuh Tiansa, luka dalam Zhang Taichu juga ikut terpengaruh, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan saat ini. Raja Iblis, pergi bunuh Zhang Taichu. Tiansa tewas dalam pertempuran, tetapi Moro tidak merasakan kesedihan sama sekali. Sebaliknya, ia terus mengirim anak buahnya yang kuat untuk membunuh Zhang Taichu. 72 Raja Iblis, pergi dan hancurkan Wu Tian. 10 penjaga agung, pergi dan hancurkan Sarah. Di pihak Moro, orang-orang kuat terus mengirimkan pasukan. Semua pria kuat ini sangat menakutkan. Zhang Taichu, Sarah, Wu Tian, Kai, Astan dan orang kuat lainnya semuanya terjebak dalam pertempuran sengit. Begitu mereka terjebak dalam pertempuran sengit, setan-setan jahat lain dari luar angkasa langsung menyerbu dan melanjutkan pembantaian yang ingin mereka hancurkan hingga ke inti alam semesta. Bintang-bintang yang dipersenjatai dengan gigi batu itu dihancurkan satu demi satu, dan prajurit yang ditempatkan di bintang-bintang itu dibunuh satu demi satu. Meskipun situasinya sekarang serius, Julian masih belum mengambil tindakan. Karena dia tahu bahwa bahkan jika Sarah dan yang lainnya benar-benar mati dalam pertempuran, mereka hanya akan kehilangan tubuh spiritual. Dia mengamati situasi secara komprehensif, dia memahami, dia berpikir. Dia bertanya-tanya tentang tujuan Bunda Langit dan Bumi meninggalkan alam rahasia mencuri surga. Alam semesta terus runtuh. Zhang Taichu yang terluka berusaha keras untuk membunuh Raja Iblis. Pada saat ini, dia melihat istana hitam di luar alam semesta. Dia tahu bahwa pemimpin iblis jahat dari luar angkasa bersembunyi di istana hitam. Selama dia membunuh pemimpin ini, pelatihan ini akan berakhir. Setelah membunuh Raja Iblis, tubuhnya menghilang dari tempatnya. Saat berikutnya, dia muncul di luar alam semesta, di depan istana hitam.
Dia berlumuran darah dan tampak sangat menyedihkan, tetapi auranya sekuat pelangi. Dia memegang tombak yang dibentuk oleh tulisan kutukan di tangannya, mengarahkannya ke istana hitam di depannya. Aura hitam tak berujung memenuhi udara, dan dia berteriak dengan suara dingin, tikus, keluar dan mati. Aura Zhang Taichu seperti pelangi, seperti dewa perang. Moro duduk di kursi pertama di aula. Bawahannya pada dasarnya telah pergi berperang, dan saat ini ada 4 orang kuat di sampingnya. Keempat pria kuat ini memiliki tingkat kultivasi yang sangat kuat, dan mereka semua berada di alam kekacauan kembali ke kesatuan. Pergi dan bunuh dia. Moro memberi perintah. 4 orang sakti segera maju berperang dan muncul di luar istana. Zhang Taichu, memegang senjatanya, mulai bertarung melawan 4 prajurit tingkat atas. Pertempuran ini menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Peristiwa ini menyebabkan alam semesta menjadi tandus dan banyak sekali galaksi menghilang. Pertempuran ini membuat orang-orang kuat di aliansi gemetar ketakutan. Namun Moro tetap tidak tergerak. Zhang Taichu terus-menerus terluka, tetapi dengan teknik kutukannya yang mengerikan, dia merusak 4 pembangkit tenaga listrik teratas, dan akhirnya membunuh mereka setelah membayar harga yang sangat mahal. Setelah membunuh 4 orang kuat, tubuh spiritual Zhang Taichu tidak dapat bertahan lagi dan hancur total. Tubuh rohaninya hancur, dan tubuh aslinya di dunia luar juga terkena dampaknya. Dia memuntahkan darah, lalu jatuh ke tanah. Dia bangun tepat waktu dan mulai melatih energi internal untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah tubuh spiritual Zhang Taichu hancur, Julian kehilangan seorang pria kuat, dan orang kuat yang tersisa tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Tubuh roh Astan kemudian menghilang. Dan setelah Kai menggunakan formasi pembunuhan ketiga dan melenyapkan banyak iblis jahat dari luar angkasa, tubuh spiritualnya juga hancur. Hanya Sarah, Wutian dan orang kuat lainnya yang bertarung. Akan tetapi, dengan tewasnya orang-orang kuat di pihak ini, mereka tidak dapat bertahan lagi dan terus mundur ke planet tempat Julian berada. Setelah mundur ke planet ini, tubuh spiritual mereka tidak dapat bertahan lagi. Akhirnya, itu dihancurkan. Pada titik ini, semua orang kuat dari ras manusia telah terbunuh, dan makhluk primitif di alam rahasia Duotian juga hampir musnah. Melihat pertempuran mengambil alih, Duan dan orang-orang kuat lainnya sangat gembira. Haha, semua orang kuat dari ras manusia telah dimusnahkan, dan hanya Julian yang tersisa. Banyak orang kuat dari iblis luar juga telah meninggal. Sekarang hanya pemimpin yang sebenarnya yang belum berperang. Ketika mereka berdua dikalahkan, inilah saatnya kita untuk menuai keuntungan. Duan tak dapat menahan tawa. Dunsing juga memiliki senyum di wajahnya. Dia sangat puas dengan hasil pertempuran ini. Tubuh spiritual manusia yang kuat semuanya hancur. Berikutnya, pertarungan antara Julian dan Moro. Siapapun yang menang, dia akan menderita kerugian besar. Pada akhirnya, sangat mudah untuk berurusan dengan pemenang. Bersambung.